Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria, yang merupakan guru pendidikan agama Islam SD Negeri 010 Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekolah kami berada di wilayah transmigrasi Desa Rowi Rahayu, Kecamatan Tanjung Palas Utara, daerah pedesaan dengan keberagaman budaya dan sosial ekonomi masyarakat. Fasilitas sekolah kami masih sederhana, namun semangat saya untuk menanamkan nilai dan karakter pada murid sejak dini tetap tinggi. Berdasarkan rapat pendidikan tahun 2025, nilai capaian karakter menurun 4,9 poin menjadi 54,1. Meskipun capaian tersebut masih berada dalam kategori baik, kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter murid belum berjalan optimal. Angka ini menempatkan sekolah kami pada kategori menengah ke bawah dan menjadi alarm penting untuk memperkuat pembinaan karakter murid secara menyeluruh. Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan di kelas, tetapi harus ditanamkan melalui pembiasan positif dan keteladanan dari seluruh warga sekolah. Karena itu, saya berinisiasi menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAIH yang meliputi bangun pagi, menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar, beribadah, menanamkan nilai religius dan spiritual yang menjadi dasar moral anak, berolahraga, membentuk karakter sehat, semangat juang, dan sportivitas, makan sehat bergizi, membiasakan pola hidup sehat, dan peduli terhadap diri sendiri, gemar belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan budaya literasi, bermasyarakat, mengembangkan empati, kerjasama, dan kepedulian sosial, tidur cepat, mengajarkan disiplin waktu, keseimbangan hidup, dan tanggung jawab pribadi. Namun kenyataannya, penerapan kebiasaan tersebut masih belum berjalan konsisten, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Masih terdapat murid yang datang terlambat ke sekolah, serta kurang disiplin menjaga pola hidup sehat, belum menunjukkan semangat belajar yang tinggi, dan kurang aktif dalam kegiatan sosial. Selain perubahan kebijakan pendidikan nasional dari profil pelajar Pancasila menjadi dimensi profil lulusan semakin menegaskan pentingnya pembentukan karakter. Hasil pendidikan kini tidak hanya dapat diukur dari akademik, tetapi juga dari nilai kemanusiaan, ketakwaan, kemandirian, kolaborasi, kesehatan, dan komunikasi, merupakan nilai-nilai yang sejalan dengan semangat 7 KAIH. Dari kondisi inilah muncul pertanyaan, bagaimana langkah kecil berupa penerapan 7 KAIH dapat memberi dampak besar terhadap peningkatan karakter murid? Bagaimana sekolah mengintegrasikan nilai-nilai 7 KAIH dalam pembelajaran dan budaya sekolah? Dan bagaimana kebiasaan ini diselaraskan dengan kebijakan terbaru pendidikan nasional? Melalui praktik baik berjudul Langkah Kecil, Dampak Besar, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam membentuk karakter sejak dini, saya berupaya menjawab pertanyaan tersebut. Saya percaya bahwa perubahan besar berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam mengimplementasikan 7 KAIH sebagai upaya membentuk karakter sejak dini, saya dihadapkan pada berbagai tantangan nyata yang menuntut dedikasi tinggi, ketangguhan, dan inovasi berkelanjutan. Berikut uraian tantangan spesifik yang dihadapi selama pelaksanaan program. SD Negeri 010 Tanjung Palas Utara berada di daerah dengan fasilitas terbatas, akses teknologi yang minim, dan sebagian besar orang tua bekerja di perusahaan kelapa sawit dengan waktu kerja yang panjang. Banyak anak tinggal bersama kakek nenek, sehingga pembiasaan karakter di rumah kurang optimal. Selain itu, jarak rumah dan sekolah yang jauh menjadi kendala tersendiri. Murid harus berangkat pagi-pagi, melewati jalan rusak dan berlumpur saat musim hujan. Sebagai bentuk dukungan, perusahaan kelapa sawit menyediakan transportasi antarjemput bagi anak-anak karyawan. Walaupun sangat membantu, jarak dan jadwal keberangkatan yang ketat membuat anak harus berangkat pagi sekali dan pulang sore hari, sehingga mereka kerap kali kelelahan. Namun, semangat mereka untuk tetap hadir di sekolah adalah bukti karakter pantang menyerah yang luar biasa. Sebagai guru, saya pun menghadapi tantangan yang serupa. Setiap hari menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Desa Karangagung menuju Desa Rowi Rahayu. Tapi bagi saya, kehadiran guru yang disiplin dan konsisten adalah bentuk nyata keteladanan bagi murid. Sebagai bentuk inovasi dan dedikasi, aksi yang saya lakukan adalah menyusun panduan pelaksanaan dan membuat SK tim tentang penerapan gerakan 7 KAIH di sekolah melalui rapat internal guru dan kepala sekolah. Membuat, mendistribusikan, serta mensosialisasikan jurnal bulanan 7 KAIH kepada murid,
saling bekerja sama dengan keluarga di rumah untuk memantau perkembangan kebiasaan, baik secara tatap muka ataupun melalui WA grup kelas. Melalui gerakan 7 KAIH dan pencatatan reflektif dalam jurnal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan karakter anak yang tangguh, mandiri, dan berempati, sekalipun mereka berasal dari latar belakang keluarga yang penuh keterbatasan. Saya juga menginisiasi alih fungsi bangunan terbengkalai menjadi ruang ibadah, pengadaan karpet sajadah untuk mendukung pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Kegiatan pendidikan keluarga bertema peran orang tua dalam mengimplementasikan 7 KIH juga dilakukan. Kegiatan ini menghadirkan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara sebagai narasumber utama, dan saya sebagai narasumber kedua yang memberikan penguatan tentang pengisian jurnal serta pentingnya pemantauan kebiasaan di rumah. Melalui sinergi antara sekolah dan orang tua, saya berharap terbentuk murid yang cerdas, berakhlak mulia, dan mandiri. Sekolah juga memperkuat budaya karakter melalui upacara bendera, senam bersama, kegiatan literasi numerasi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru dan orang tua menjadi teladan langsung dalam menerapkan 7 KIH, sehingga murid tidak hanya mendengar tetapi melihat dan mencontoh perilaku positif sehari-hari. Saya juga mengintegrasikan nilai-nilai 7 KIH ke dalam pembelajaran dan budaya sekolah melalui kokurikuler lintas disiplin ilmu. Refleksi dari kegiatan ini adalah bahwa pembentukan karakter tidak hanya dari materi pelajaran, tetapi dari keteladanan dan pembiasaan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang selalu konsisten. Meski sekolah kami berada di pedesaan, sarana terbatas, dan jarak tempuh yang jauh, itu bukanlah merupakan suatu penghalang. Melalui jurnal 7 KIH, merupakan alat refleksi bagi guru, murid, dan orang tua untuk menanamkan karakter sejak dini. Berikut perolehan data perkembangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari bulan Mei, Agustus, dan September. Dari data tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pembentukan karakter murid. Dari pelaksanaan program ini, terlihat beberapa dampak positif, diantaranya pertama, penguatan kolaborasi guru dan orang tua. Melalui komunikasi rutin dan jurnal pembiasaan, orang tua mulai memahami pentingnya konsistensi pembentukan karakter di rumah. Dengan diterapkannya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka anak saya, Nur Sakila, sudah menerapkannya di rumah seperti bangun pagi, sholat subuh, dan melakukan kegiatan olahraga yang sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ini sangat berpengaruh dan berdampak positif bagi anak saya. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Kedua, terbangunnya budaya positif sekolah. Seluruh warga sekolah mulai mencontohkan kebiasaan baik, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan melaksanakan pembiasaan sholat duha. Ketiga, perubahan perilaku murid terlihat dari meningkatnya disiplin waktu. Meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi dan jarak, bertanggung jawab dalam piket dan kebersihan, serta antusias mengikuti kegiatan keagamaan dan olahraga. Keempat, meningkatnya rasa percaya diri murid dengan lebih berani tampil, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekolah. Saya akan menceritakan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah saya laksanakan. Dulu, sebelum ada penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya selalu bangun terlambat karena saya tidur larut malam. Saya juga tidak suka makan sayur. Tapi, setelah dijalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya bisa bangun pagi dan saya sangat suka makan sayur. Saya juga selalu tidur tepat waktu dan saya sangat senang berolahraga dan bermusyawarah bersama teman-teman saya. Saya sudah terbiasa bangun pagi untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau saya bisa, pasti kalian bisa. Ayo, semangat! Saya gembira karena saya sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam bentuk jurnal bulan Ramadan dan jurnal harian di sekolah. Saya merasakan bahwa adanya perubahan positif pada anak-anak di kelas saya. Anak-anak menjadi lebih disiplin dan mandiri dalam menerapkan pembiasaan-pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Demikian praktik baik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.